Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo students. Hari ini kita akan membahas soal mengenai bab recount text. Oke? Tapi sebelumnya, Miss Dita mau mereview nih materi minggu lalu. Apakah kalian masih ingat? So, let's check this out. Recount text. What is recount text? Recount text is a text which tells about something happened in the past. Jadi, recount text adalah sebuah teks yang menceritakan tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Oke, jadi peristiwanya itu sudah pernah terjadi. Selanjutnya, what is the purpose of recount text? Apa tujuan dari recount text? To retell past event, untuk menceritakan kembali mengenai peristiwa di masa lalu. Selanjutnya, types of recount text. Tipe-tipe dari teks recount. Ada 4 tipe dari teks recount. Yang pertama yaitu personal recount. Apa sih personal recount itu? Jadi, personal recount adalah teks recount yang menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Contohnya, vacation to Bali, trip to Malang, and etc. Jadi, seperti rekreasi ke suatu tempat yang dialami oleh si penulis. Yang kedua yaitu factual recount. Factual recount yaitu teks recount yang menyajikan tentang laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Contohnya, kecelakaan kereta api, kecelakaan bis, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu biographical recount. Biographical recount adalah teks recount yang menceritakan kisah hidup seseorang. Sebagai contoh yaitu biografi dari Ki Hajar Dewantoro, biografi dari B.J. Habibie, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah imaginative recount. Teks recount jenis ini adalah teks yang menyajikan cerita imajinatif berdasarkan peristiwa yang telah terjadi. Contohnya, ketika kalian mimpi dan kalian menceritakan tentang mimpi kalian, nah itu termasuk dari imaginative recount. Berikutnya yaitu mengenai generic structure atau struktur umum dari teks recount. Ada 3 generic structure dari teks recount. Yang pertama yaitu orientation. Apa sih orientation itu? Jadi, orientation adalah pengenalan tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Jadi di dalam teks recount nanti harus jelas siapa yang terlibat, di mana peristiwa itu terjadi, dan kapan peristiwa itu terjadi. Dan itu semua dimuat dalam orientation. Yang kedua yaitu events atau rangkaian peristiwa. Di dalam events menerangkan tentang rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Jadi misalnya ada teks recount mengenai vacation to Bali. Ketika kalian berlibur ke Bali, peristiwa-peristiwa apa saja yang kalian alami selama di Bali? Misal di hari pertama kalian mengunjungi Pantai Kute. Nah, di Pantai Kute kalian melakukan apa saja? Kalian jabarkan. Di hari kedua, misal kalian
berkunjung ke pementasan tari kecak. Nah, di sana kalian melakukan apa saja? Di hari ketiga, keempat, dan seterusnya, nah kalian tulis listnya atau rangkaian peristiwa apa saja yang kalian alami. Dan itu semua termuat dalam events. Yang ketiga yaitu reorientation. Nah, ini adalah generic structure yang terakhir dari text recount. Di dalam reorientation biasanya berisi kesan dari peristiwa yang dialami. Sebagai contoh dari reorientation adalah I was so happy. Saya sangat senang. Nah, kesan dari si penulis atau kesan dari peristiwa itu adalah menyenangkan. Nah, itu adalah contoh dari reorientation. Tapi sifat dari reorientation ini bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ada di dalam text recount. Nah, itu tadi adalah generic structure dari text recount. Ada 3 ya. Diulangi lagi, yang pertama ada orientation, ada events, dan reorientation. Selanjutnya yaitu mengenai language features atau ciri-ciri kebahasaan dari text recount. Jadi, ciri kebahasaan dari text recount dia itu selalu menggunakan yang pertama past tense atau tenses bentuk lampau. Contohnya, I went to Bali last year. When di sini dia menggunakan verb 2. Selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan adverb of time, kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu di dalam text recount itu jelas yaitu menggunakan kata keterangan waktu lampau. Contohnya, yesterday, 2 years ago, 5 months ago, and etc. Yang ketiga, dia menggunakan action verb, menggunakan kata kerja. Kata kerja yang digunakan yaitu verb 2. Sebagai contoh, played, worked, bought, and etc. Dan yang terakhir, dia menggunakan conjunction atau kata hubung. Di dalam text recount, itu kan ada events atau rangkaian peristiwa. Yang namanya rangkaian peristiwa itu lebih dari satu. Ketika kita ingin menghubungkan peristiwa satu ke peristiwa yang lainnya, yang mana jumlahnya itu bisa lebih dari satu, yaitu 2, 3, 4, dan seterusnya, kita bisa menggunakan conjunction atau kata hubung untuk membuat kalimat tersebut menjadi lebih efektif. Dan kata hubung atau conjunction yang bisa digunakan di dalam text recount yaitu then, next, after that, and etc. Oke, jadi itu adalah contoh dari language features di dalam text recount. Kita ulangi lagi. Ciri-ciri kebahasaan yang ada di dalam text recount yaitu yang pertama past tense, yang kedua adverb of time, yang ketiga action verb, dan yang terakhir adalah conjunction. Well, students, menuju ke pembahasan soal, silahkan kalian buka buku LKS kalian pada halaman 40. Okay, please open your LKS on page 40. You can read the text first, and after that you can answer the questions. So, let's check this out. Oke, students, langsung ke pembahasan soal. Silahkan kalian buka LKS kalian di halaman 40. Kita akan membahas dialog 1, percakapan antara Dias and Rafif. Silahkan kalian baca teksnya. So, we can read the English first, and then after that, we can translate it together. Okay. Dias. A nice kite. Sebuah layang-layang yang bagus. Then Rafif answered, "Thank you, terima kasih." Okay, next. Where did you buy the kite? Di mana kamu membeli layang-layang itu? No, I did not buy it. I made it.
Tidak, saya tidak membelinya, saya membuatnya. Wow, that's great. Wow, itu bagus sekali. My father helped me to make it. Ayahku membantuku untuk membuatnya. How did you make it? Bagaimana kamu membuatnya? Well, yesterday my father asked me to our garden. There are many bamboo trees. My father cut one of them, then we brought it home. My father said that he would make kites for me. Baiklah, kemarin ayah saya mengajakku ke taman. Ada banyak pohon bambu di sana. Ayahku memotong salah satunya dan kemudian kita membawa bambu-bambu tersebut pulang ke rumah. Ayahku berkata bahwa dia akan membuatkanku layang-layang. Your father is nice. Ayahmu baik sekali. Yes, he is. At home, we cut the bamboo into small pieces of sticks or dowels. Then we tied the two sticks of bamboo as tightly as possible. Ya, di rumah kita memotong bambunya menjadi bagian-bagian kecil, menjadi tongkat atau batang. Kemudian kita mengikat kedua batang bambu itu sekencang mungkin. And what did you do next? Dan apa yang kamu lakukan selanjutnya? We cut a paper into a diamond shape. We pierced two holes in the diamond-shaped paper. On the inside corner where the two sticks cross, we thread a thick string. Kita potong kertasnya menjadi bentuk belah ketupat. Kita beri dua lubang di kertas tersebut. Lalu di ujung sisi di mana dua stick saling bersilangan, kita ikat dengan benang yang tebal. Then what? Lalu apa lagi? Using the other end of the thick string, we did the same. Then we tied the string when both of the ends of the string were thread through. Oke, gunakan ujung lain dari benang tebal. Kita lakukan hal yang sama. Kemudian kita ikat benang tersebut saat kedua ujung benang dimasukkan. It sound nice. Itu terdengar bagus. Yes, finally we tied a long and strong string onto the sticks to form the tail. We added small strips of paper to the end of this tail string for aid buoyancy and weighting. It looked more complete. Ya, akhirnya kami mengikat benang yang panjang dan kuat pada stick untuk membentuk ekor. Kita menambahkan potongan kertas kecil ke ujung benang ekor untuk menambah daya terbang dan bobotnya. Dan itu terlihat lebih lengkap. Wow, that was fantastic. Wow, itu sangat luar biasa. Rafif answered, yesterday we went to the yard to play kites. I was so happy. Kemarin kita pergi ke halaman untuk bermain layang-layang. Saya sangat senang. Nah, itu adalah dialog dan terjemahan dari Rafif and Dias. Jadi pada dialog tersebut jelas ya mereka sedang bercerita tentang layang-layang. Nah, Rafif tuh bertanya kepada Dias. Dias bertanya kepada Rafif proses bagaimana layang-layang tersebut dibuat. Dan Rafif menjelaskan step by step layang-layang dibuat. Dan Rafif merasa happy, merasa senang karena dia bisa memainkan layang-layang yang telah dia buat sendiri.
Oke, students, lanjut ke soal. Silakan kalian buka LKS kalian halaman 41. Oke, please open your student worksheet on page 41. Di situ ada 7 pertanyaan ya. Kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Number 1, who made kites? Siapa yang membuat layang-layang? The answer is Rafif. Ya, jelas sekali. Di situ yang membuat layang-layang adalah Rafif. Number 2, who helped him? Siapa yang membantu dia? Siapa nih yang membantu dia atau membantu Rafif dalam membuat layang-layang? Ya, jelas sekali ada dalam teks bahwa yang membantu adalah ayahnya Rafif. So the answer is his father, or you can say Rafif's father. Next, number 3. Where did they find the bamboo? Di mana mereka menemukan bambunya? Ada yang tahu jawabannya? Oke. They found the bamboo in their garden. Jadi mereka menemukan batang bambunya itu di kebun mereka sendiri. Oke, selanjutnya number 4. What did they do with the bamboo? Apa yang mereka lakukan dengan bambu-bambu tersebut? Okay, the answer is they cut one of the bamboo, then brought it home to be made kites for Rafif. Ya, mereka membawa batang-batang bambu tersebut ke rumah. Mereka potong bambu-bambu tersebut yang akan digunakan untuk membuat layang-layang untuk Rafif. Selanjutnya, number 5. What was the shape of paper? Apa bentuk dari kertasnya? Ya, bentuk kertas yang digunakan untuk membuat layang-layang tadi apa? Oke, the shape of the paper is diamond shape. Ya, jadi jawabannya adalah bentuk kertasnya adalah belah ketupat. Jelas ya? Oke, number 6. What was tied to form a tail? Apa yang diikatkan untuk membentuk ekornya? The answer is they tied a long and strong string onto the sticks to form a tail. Mereka mengikatkan benang yang panjang dan kuat ke stick untuk membentuk sebuah ekor. Terakhir, number 7. What did Rafif feel when he was playing kites? Apa yang Rafif rasakan ketika dia bermain layang-layang? Jelas sekali di situ ada di kalimat terakhir, yang mana itu merupakan reorientation dari text recount kan? Iya, jelas sekali. So the answer is Rafif was so happy. Rafif merasa sangat senang. Nah, itu dia pembahasan soal nomor 1 sampai 7 dari text recount dialog 1. Baru dialog yang pertama ya. Silahkan kalian pelajari kembali. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan ke Miss Dita. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.